Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Azati Azhar dengan NIM L100 2049 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan matkul public speaking dengan judul Pentingnya Public Speaking untuk Kehidupan Nyata. Public speaking itu penting bagi mahasiswa. Mengapa public speaking penting bagi mahasiswa? Karena memiliki berbagai tujuan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu menyampaikan informasi, mengaruhi dan membujuk orang, serta memotivasi. Disadari atau tidak, kita sudah menerapkan public speaking dalam kehidupan sehari-hari, berbicara dengan teman, mengeluarkan pendapat dalam rapat, dan presentasi di depan kelas merupakan contoh penerapan dari public speaking. Melatih berbicara di depan umum penting untuk kita karena dapat membangun rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan keterampilan diri dalam berbicara. Dengan kita memiliki rasa percaya diri yang baik dan keterampilan dalam berbicara yang baik, maka kita dapat meningkatkan kepercayaan orang lain, membangun hubungan dengan orang lain, dan dapat menyampaikan ide atau informasi dengan baik. Selanjutnya, skill dan hal yang perlu disiapkan dari public speaking. Yang pertama, mempersiapkan mental dengan baik, yaitu dengan memahami ruangan dan psikologis audiensnya. Dua, berlatih dengan baik dan teratur di depan cermin, yaitu dengan maksud agar pembicara mampu melihat mimik dan ekspresi mukanya. Yang ketiga, menyesuaikan penampilan fisik sebelum tampil di atas panggung. Yang keempat, berupaya untuk menjadi diri sendiri. Yang kelima, menyelipkan humor-humor atau cerita lucu di antara bicara yang disampaikan sehingga pendengar tidak merasa bosan. Selanjutnya, profesi dengan keahlian public speaking. Yang pertama yaitu trainer. Trainer merupakan aktivitas seperti ini biasanya banyak dilakukan oleh pengusaha, perusahaan, atau bahkan oleh komunitas tertentu dengan tujuan yaitu menguasai bidang atau hal tertentu. Yang kedua, membawa acara. Profesi yang satu ini juga sering disebut MC. Pembawa acara bisa bekerja di berbagai bidang, mulai dari media ke beberapa event lainnya. Yang ketiga, reporter. Seorang reporter membutuhkan kemampuan public speaking yang baik, harus meliput berbagai kejadian yang terbaru dan hangat. Yang keempat, interpreter. Interpreter biasanya akan menangani langsung penerjemah bahasa di dalam acara tertentu. Yang kelima, moderator. Moderator biasanya menjadi pemandu keseluruhan acara. Yang selanjutnya, hal yang sudah dipelajari dalam public speaking selama ini. Yang pertama, teori dasar public speaking. A. Start of verb. Ketika mengucapkan kata pertama, jangan sekali-kali nampakkan diri dengan wajah lemas, tidak semangat, dan bahkan biasanya saja pun harus Anda hindari. Buatlah gerakan untuk memecah suasana ketika memulai pembicaraan. B. Build a bridge. Sebelum masuk pada materi inti, sebaiknya mengantarkan dengan sebuah perumpamaan, cerita aktual di masyarakat yang sedang hangat. Hal ini menarik perhatian lebih jauh, serta sebagai bahan perantara masuk pada materi pokok yang akan kita bicarakan. C. For instance materi. Ini
akan diuraikan pada bagian ini. Sebaiknya penyampaian materi disampaikan dengan contoh nyata. Maka dari itu, bagian ini disebut dengan for instance, artinya contoh-contoh konkret. D. So what? Untuk akhir dari pembicaraan, Anda harus menutup dengan langkah-langkah tindak lanjut, baik berupa pesan, harapan, poin-poin yang penting, dan kesimpulan. Karakteristik public speaking. Karakteristik public speaking adalah bersifat normal, formal, selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara dan terdapat audiens tertentu yang menjadi sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Yang selanjutnya, riset audiens public speaking. Yang keempat, elemen vokal dalam public speaking. Yang kelima, metode public speaking. Metode public speaking meliputi membaca naskah. Selanjutnya, menghafalkan pidato tertulis dan menyampaikan berdasarkan ingatan. Yang ketiga, berbicara dengan membaca catatan. Yang keempat, pidato spontan. Yang kelima, metode penyampaian gabungan. Selanjutnya, pidato. Yang ketujuh, teknik presentasi. Teknik presentasi sendiri meliputi antara singkat, padat, dan jelas. Jaga tempo bicara, perhatikan intonasi, gunakan clue card hanya jika diperlukan, jangan fokuskan pada ke satu titik, dan yang terakhir, pancing reaksi audiens. Yang ke-8 dari matkul public speaking yang saya pelajari, yaitu visual message. Yang terakhir, harapan setelah mengikuti pembelajaran public speaking. Dari saya, harapan saya setelah mengikuti pembelajaran ini adalah saya lebih percaya diri dalam menyampaikan hal kepada khalayak umum seperti berpidato dan yang lain dengan teknik berbicara yang saya dapat di pembelajaran kali ini. Semoga menjadi bekal ilmu untuk kehidupan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.